Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pibiani Adarira Prima dengan NIM 112210718 dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Nah, langsung saja pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis dari suatu usaha, ide usaha. Nah, untuk ide usaha ini saya mengambil satu contoh, yaitu bisnis street food bakso yang berlokasikan di Pasir Gombong, Cikarang Utara. Nah, lalu bagaimana sih prosesnya dan apakah bisnis ini layak atau tidaknya ketika dijalani? Untuk lebih jelas dan lebih pahamnya, yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman tentunya sering melihat banyak sekali macam makanan yang sering kita jumpai. Nah, coba kita deh amati dulu di sekitar kita. Banyak sekali makanan, dari mulai makanan kaki lima, pedagang asongan, bahkan makanan-makanan yang di restoran. Nah, coba deh kita amati dulu nih. Saya punya satu gambar di mana teman-teman pasti tahu gambar apa ini. Yuk kita lihat dulu gambar apa ini. Nah, iya, ini adalah bakso. Siapa sih yang terkenal bakso ya? Nah, bakso ini adalah salah satu makanan street food yang bentuknya usaha kuliner rakyat yang menjual hidangan bakso di tempat-tempat umum yang telah saya tadi jelaskan, yang gampang sekali kita temui. Contohnya ada di pinggir jalan, di pasar, area sekolah, terus ada juga di kampus, bahkan terus ada di taman-taman, banyak sekali. Nah, bakso ini adalah salah satu kuliner yang berasal dari negara kita, tentunya dari negara Indonesia, yang terbuat dari daging sapi yang telah digiling dan dicampurkan dengan tepung tapioka dan rempah-rempah lainnya. Serta biasanya identiknya bakso ini dibentuk dengan bentukan bulat, baik itu bulat yang besar, kecil, seperti itu. Nah, baik teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, mengapa sih studi kelayakan bisnis itu penting ketika kita akan menjalankan usaha. Kenapa harus ada studi kelayakan bisnis kayak gitu? Nah, yang pertama itu karena bisa mencegah dari kegagalan. Maksudnya seperti apa sih? Jadi, ketika kita akan membangun usaha, membuka usaha, kita harus bisa merencanakan ke depannya, harus bisa mengatur untuk kedepannya, dari mulai pembiayaan, terus alat-alat, terus resikonya, hambatan-hambatannya, kita harus tahu lebih dulu. Jadi ketika kita sudah merencanakan seperti itu, jadi kita udah bisa mencegah dari kegagalan itu. Beda lagi kalau ketika kita akan buka usaha, tetapi kita tidak merencanakan sama sekali, langsung buka usaha. Aku punya modal segini, langsung buka usaha tanpa ada perencanaan. Kan nggak tahu dari dimaksud dengan mencegah kegagalan ini, bisa dari ketika modal habis tetapi belum semua kebeli atau semua ada bahan-bahannya. Nah, seperti itu. Jadi kita itu penting, studi kelayakan bisnis itu penting. Yang pertama itu yang tadi, karena bisa mencegah dari kegagalan. Nah, terus untuk selanjutnya, selain mencegah kegagalan, studi kelayakan bisnis ini juga penting itu karena memahami menyeluruh. Maksudnya bagaimana nih memahami secara penyeluruhan? Jadi membantu memahami secara mendalam dari aspek pasar, teknis produksi, terus dari manajemen dan proyeksi ekonomi dari bisnis bakso itu gitu. Terus yang selanjutnya yaitu ada optimasi sumber daya. Maksudnya gimana nih? Nah, jadi maksudnya itu memastikan alokasi modal dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara efisien untuk mencapai profitabilitas hasil yang maksimal, seperti itu. Nah, lalu kenapa sih harus street food bakso? Nah, sebenarnya ini gimana teman-teman ya? Ini saya hanya mengambil satu contoh bisnis usaha, yaitu dari street food bakso. Jadi teman-teman bebas mau ngambil usaha apa saja gitu. Cuman saya untuk kali ini saya memberikan contoh, yaitu dari street food bakso, usaha street food bakso. Yang pertama itu kenapa? Yang pertama, bisnis kuliner selalu berkembang. Jadi ibaratnya manusia itu makan itu pasti dimakan, pasti selalu berkembang gitu. Makanan itu jadi hal pokok manusia yang selalu dibutuhkan. Jadi masuk ke kuliner yang selalu berkembang, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada minat masyarakat terhadap makanan itu cukup tinggi. Jadi minat masyarakat ini kepada bakso itu tinggi gitu. Dari semua kalangan, dari mulai anak kecil, dewasa, bahkan kakek nenek juga kalau yang suka bakso pasti gitu, seperti itu. Terus yang ketiga ada bakso merupakan makanan yang banyak disukai
Lalu hampir semua kalangan suka bakso. Nah, bahkan bahan baku mudah didapatkan dengan harga terjangkau, terus seperti daging, tepung, dan bumbu pelengkap lainnya. Nah, selanjutnya ada usaha bakso juga dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar, seperti menyediakan lapangan kerja baru, terus meningkatkan ekonomi lokal melalui pemasok, terus ada daging dan bahan lainnya. Nah, serta menjadi tempat makanan yang terjangkau dan digemari oleh masyarakat. Jadi, bakso itu mudah sekali didapatkan gitu, karena sangat banyak yang berjualan bakso. Nah, lalu di warung bakso di Pasir Gombong ini, kebutuhan tenaga kerjanya itu cukup membutuhkan 3 orang pekerja saja. Itu pun masih dari kami sendiri gitu, karena menurut mereka usaha ini baru dirilis dan tidak efektif apabila menggunakan tenaga kerja dari luar. Nah, untuk selanjutnya, aspek pasar dan pemasarannya itu bagaimana? Nah, dari aspek pasar dan pemasaran itu, yang pertama itu ada aspek pasarnya nih, teman-teman. Jadi, yang pertama itu semua kalangan masyarakat. Jadi, mulai yang tadi telah saya jelaskan, dari mulai anak-anak, orang dewasa, orang tua. Jadi, semua kalangan bisa menyicipi atau bisa makan dari bakso itu. Nah, baik teman-teman, saya ini tadi mengambil dari contoh bakso yang berlokasi di Pasir Gombong. Nah, jadi setelah saya melakukan wawancara, aspek pasar dan pemasaran dari bakso Pasir Gombong ini, yang aspek pasarnya itu jadi semua kalangan masyarakat, maksudnya semua bisa memakan bakso itu, dari mulai anak kecil, orang dewasa juga bisa. Nah, terus di sana di bakso Pasir Gombong ini terdapat 2 pesaing. Di lingkungannya itu terdapat 2 pesaing. Kayak gitu. Yang ketiga ini berlokasi di Pasir Gombong, Cikarang Utara. Nah, terus ada lagi aspek pemasaran dari bakso Pasir Gombong ini. Yang pertama itu harganya itu dari bakso urat, bakso keju, bakso telur. Bakso urat ini sekitaran harga 15.000. Lalu untuk bakso keju, bakso telur ini 17.000. Nah, lalu cara warung bakso Pasir Gombong ini mempromosikannya dengan cara apa? Yaitu salah satunya dengan cara menggunakan media sosial dan banner, lalu daftar menu menggunakan papan menu dengan huruf besar dan warna yang mencolok. Supaya apa? Supaya menarik perhatian. Terus yang akan menimbulkan rasa penasaran bagi siapa saja konsumen. Nah, lalu selain itu menunya juga spesial dan bikin penasaran. Nah, lalu aspek teknik dan teknologinya, yang pertama itu ada dari bahan baku. Bahan bakunya bakso ini membuat sendiri, jadi ngegiling sendiri, punya racikan sendiri, punya resep sendiri. Terus ada rencana kapasitas produksinya bakso, yaitu perharinya sekitar 90 atau 100 porsi gitu. Untuk peralatannya salah satunya ada kompor bakar, tempat asap, terus ada gerobak, kursi, meja, banner yang berdiri, dan yang lainnya. Terus manajemen persediaannya, bakso itu sekali menggiling itu membuat baksonya itu dikirakan untuk perkiraan 2 hari. Nah, lalu ada aspek manajemen. Nah, di sini evaluasi lokasinya yaitu 1 ada daya beli tinggi, kedua ada tingkat pesaingnya cukup rendah, yang ketiga segmentasi menyeluruh. Nah, lalu ada tenaga ahlinya. Tenaga ahlinya, 1 pembuatan bakso ini dipasarkan kepada yang telah berpengalaman, dipasrahkan kepada yang telah berpengalaman. Terus yang kedua ada jadwal pelaksanaannya, yaitu warung bakso Pasir Gombong ini bukannya dari pukul 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kecuali hari Sabtu dan hari Minggu itu libur karena untuk belanja kebutuhan. Nah, lalu di sini juga ada aspek finansialnya. Yang modal pertama dibutuhkan itu perkiraan 6.800.000. Ya, target penjualan perharinya itu 90 sampai 100 porsi dengan harga mulai dari 15.000 sampai 17.000. Nah, perkiraan modal kembalinya itu diperkirakan 6 juta diperkirakan 6 bulan. Dalam 6 bulan modal bisa kembali. Nah, selain itu di sini juga ada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Nah, aspek ekonominya yang pertama itu yaitu hambatan ekonomi. 1 ada penurunan omset karena kadang musim hujan gitu ya. Jadi tidak banyak konsumen yang keluar rumah mencari makan, karena biasanya sebagian orang ketika musim hujan itu merasa malas keluar mencari makan gitu. Yang kedua itu ada aspek sosial. Aspek sosialnya timbal balik terhadap lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, berjualan dengan menyediakan tempat sampah. Lalu ada aspek politik, yaitu ikut dalam menaati peraturan yang berlaku dengan menggunakan bahan baku yang telah terdaftar pada Depkes. Nah, selanjutnya ada aspek yuridis, yaitu 1 bentuk usahanya, perorangan, izin lokasi, rekomendasi dari RT, RW, dan pemilik lahan. Terus ada modal berasal dari hasil uang sendiri, bukan dari pinjam bank atau pihak lain. Jadi memakai uang sendiri untuk modal. Nah, baik, di sini juga ada segmentasi dan target pasar bisnis bakso ini. Yang pertama itu ada segmentasi pasar nih. Ini dibagikan berdasarkan demografi, yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, sedangkan
kelas-kelas sosial lainnya yang menengah ke atas dan ke bawah. Untuk kedua ada target utamanya. Target utamanya fokus kepada mahasiswa, keluarga, dan pekerja yang sibuk mencari makanan cepat saji namun menyenangkan. Terus ada yang ketiga itu ada diferensiasi produk ya, yaitu menawarkan variasi produk, bakso urat, bakso keju, bakso pedas untuk memenuhi preferensi rasa yang beragam. Jadi tidak hanya satu macam, namun di sana juga menyediakan beberapa macam bakso, dari mulai bakso urat, bakso keju, terus bakso sosis, bakso pedas, dan lain-lainnya. Nah, jadi studi kelayakan bisnis Riput Bakso ini temuan utamanya ada pada pasar, pemasaran, keuangan, dan hukum teknis. Nah, lalu aspek layaknya itu pasar, pemasaran, keuangan, teknis, dan manajemen menunjukkan kelayakan tinggi dan siap untuk diimplementasikan. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada dari rangkuman dari kesimpulannya nih teman-teman. Yang pertama itu ada pondasi bisnis. Jadi pondasi bisnis ini studi kelayakan adalah pondasi wajib yang memastikan keberhasilan dan pertumbuhan berkelanjutan bisnis bakso. Terus ada yang kedua itu ada analisis kritis, yaitu penting untuk melakukan analisis yang sangat menyeluruh terhadap aspek pasar, teknis, keuangan, dan legal sebelum memulai operasional. Terus yang ketiga itu ada kunci daya saing. Nah, kunci daya saing ini adalah strategi inovasi produk, kualitas layanan, dan manajemen yang adaptif. Adalah suatu kunci utama yang adalah kunci utama daya saing di pasar bakso yang dinamis. Nah, lalu dapat kita simpulkan nih. Jadi setelah meninjau dan menganalisis aspek-aspek yang ada pada simpulan bahwa aspek-aspek yang dapat disimpulkan bahwa bisnis ini dapat dijalankan karena apa? Yang pertama itu memiliki lokasi yang menjanjikan, yaitu di lingkungan perumahan, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan yang dapat terjangkau. Terus yang kedua itu modal yang dibutuhkan tidaklah tinggi bagi kami sebagai mahasiswa. Terus yang ketiga ini bisnis ini tidak menimbulkan limbah yang merusak lingkungan. Terus adapun limbah sampah masih bisa dibersihkan. Lalu selanjutnya dengan kegigihan dan keuletan yang tinggi maka bisnis ini dapat berkembang menjadi bisnis yang menjanjikan. Dan yang terakhir karena mampu menimbulkan ide kreatif lainnya. Baik teman-teman, mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.